Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Askar Rahmawati dengan NIM 193111105 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, di sini saya akan sedikit membahas materi tentang sejarah kebudayaan Islam yang ada di MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 poin yang akan kita bahas, maka terus saksikan dan stay terus ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Materi bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini adalah yang pertama, kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Kemudian yang kedua adalah proses Islamisasi di Indonesia. Yang ketiga adalah teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Langsung saja kita mulai masuk pada materi yang pertama. Oke, kita akan mulai. Pertama adalah kondisi Indonesia sebelum datangnya Islam. Yang pertama adalah kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan yang mana terdiri dari beribu-ribu pulau, yang otomatis setiap daerahnya pasti memiliki corak seni, budaya dan bahasa masing-masing. Kemudian yang kedua, kondisi kepercayaan. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, Indonesia terlebih dahulu telah mengenal Hindu dan Buddha. Tak ayal jika masyarakat Indonesia pada saat itu telah memiliki kepercayaan Hindu ataupun Buddha. Dan tak jarang pula atau tidak menghilangkan agama dari nenek moyang, yakni animisme dan dinamisme. Kemudian yang ketiga adalah kondisi perekonomian. Indonesia sendiri adalah Indonesia yang atau negara yang kaya raya akan hasil buminya. Ini menyebabkan masyarakat Indonesia ini adalah sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, pedagang ataupun nelayan. Kemudian yang keempat adalah kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik, sebelum masuknya Islam, Indonesia telah dikuasai atau telah hadir kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pada saat itu kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah mengalami masa kejayaannya setiap masa periode dari masa kerajaan tersebut. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya. Islamisasi di Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana yang akan kita uraikan bersama. Yang pertama adalah perdagangan. Pada taraf permulaan, memang saluran Islamisasi di Indonesia melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim asing ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat hingga ke Asia Tenggara. Nah, hal yang setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia itu dikenal oleh bangsa-bangsa asing dalam perdagangan. Yang pertama adalah letak geografis yang strategis, yakni berada di persimpangan jalan raya. Jadi Indonesia ini terletak antara Cina dan juga Arab, yang mana mayoritas perdagangan dari negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesuburan tanahnya, sehingga menghasilkan hasil-hasil bumi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia ini terkenal dengan penduduk-penduduknya yang ramah. Kemudian kepada jalur yang kedua, yakni perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada kebanyakan masyarakat Indonesia atau pribumi. Hal ini mengakibatkan para orang tua pribumi ini ingin menikahkan putrinya dengan para bangsawan asing tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jalur pendidikan. Kemudian jalur pendidikan, proses penyebaran Islam di Indonesia juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini model pembelajaran dilakukan secara sederhana, yakni model halaqah, dan juga
pendirian pesantren yang didirikan oleh para kiai-kiai yang telah belajar di negara-negara timur yang notabene lebih mayoritas agama muslim. Kemudian seni budaya. Saluran penyebaran Islam juga melalui kesenian. Yang paling kita tahu adalah kesenian wayang. Nah, kesenian wayang tersebut pertama kali dikenalkan oleh Sunan Kalijaga, yakni adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Adapun dalam penyampaian atau menampilkan wayang itu dimasukkan poin-poin atau nilai-nilai Islami. Kemudian yang selanjutnya adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli dalam bidang tasawuf disebut dengan sufi. Pengajar-pengajar tasawuf ini mengajarkan ilmu tasawuf dengan bercampur dengan ajaran-ajaran yang telah masyarakat Indonesia serap atau yakini. Kemudian masuk kepada politik. Di beberapa daerah Indonesia, kebanyakan rakyatnya itu masuk ke dalam agama Islam karena melihat penguasa atau rajanya telah masuk Islam terlebih dahulu. Oleh sebab itu banyak masyarakat lebih mengikuti atau ikut serta dalam menganut agama Islam karena rajanya telah memasuki agama Islam. Kita lanjut kepada teori masuknya Islam di Indonesia. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, adapun hal-hal yang mendasarkan atas teori Mekah ini, yang pertama adalah pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera telah terdapat atau telah ditemukan perkampungan Arab. Kemudian yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang mayoritas digunakan di Arab. Kemudian yang ketiga, adanya raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar-gelar yang berasal dari Arab. Teori Mekah ini didukung oleh Hamka, Van Leer, dan Arnold. Pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Kemudian yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Teori ini didasarkan karena banyaknya kesamaan antara Indonesia dengan Persia. Hal ini menyebabkan menganggap bahwa Islam itu berasal dari Persia. Adapun budaya-budaya yang sama, yang pertama adalah peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh kaum Syiah di Iran. Kemudian kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Hal ini didasarkan atas hal-hal berikut. Yang pertama adalah kurangnya fakta yang menjelaskan bahwa Islam itu masuk karena peranan bangsa Arab. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Gujarat ini terjadi lebih lama atau lebih dahulu. Kemudian yang ketiga adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Snegor Gonje. Para ahli sejarah mendukung teori ini dan lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yakni adanya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 yang menceritakan bahwa penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang ini berasal dari India dan menyebarkan agama Islam.
Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam jumlah unsur kebudayaan Islam dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeolog, yakni pada masjid-masjid kuno yang dibangun sekitar abad ke-15 Masehi, dan juga adanya catatan sejarah Babading Gresik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan materi yang kita bahas bersama. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi saya khususnya. Terima kasih. Maaf jika banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.